di antara worldview ya realitas sebagai objek penelitian dengan worldview Islam. Di sini kita bisa melihat tentang objek penelitian, ya khususnya objek penelitian hukum dalam worldview Islam. Mari pertama kita melihat konsep realitas ya dalam pandangan Islam. Dalam worldview Islam, realitas itu dilihat dalam ya pertama dilihat dalam konteks ya kita harus pahami itu dilihat dalam konteks ada dalam konteks konsep maujud. Ada dua maujud yang dalam Islam itu dipercaya. Yang pertama ada wujud khalik, adanya Allah. Yang kedua ada wujud makhluk. Ini merupakan pengakuan mendasar tentang realitas yang dualisme, di mana makhluk disebut sebagai ma siwallah, selain Allah itu makhluk semua. Kemudian dalam realitas makhluk juga ada dualisme dalam konsep. Yang pertama melihat realitas itu dalam artian ada secara konkret indrawi, disebut dengan maujud fil ayan, ada secara mahsus terindra. Kemudian ada dalam bentuk ada secara abstrak konseptual, yaitu maujud fil azhan atau ada secara makul. Kemudian kita melihat dua macam ada dalam hidup dalam realitas makhluk ini berbeda dengan maujud al-khaliq yang itu merupakan wujud yang hakiki tapi tidak terindra. Jadi dia disebut maujud fil kharij, tapi dia merupakan maujud ilahi yang tidak terindra. Kita lihat, maka jelas ya, wujud ilahi itu dilihat sebagai realitas metafisik murni. Dia tidak sama dengan realitas metafisik yang dikonseptualkan oleh manusia. Jadi kalau begitu, realitas yang dalam pemikiran konvensional dibagi hanya dua, realitas fisik dengan realitas metafisik. Dalam Islam itu menjadi dibagi tiga, karena realitas ilahiyah itu dimandirikan sebagai realitas metafisik murni. Nah, jadi kalau begitu ada realitas fisik yang mahsus, ada realitas metafisik murni yang ghairu mahsus, tapi maujud fil kharij. Kemudian di situ ada dunia proses mental yang dalam keilmuan konvensional dianggap sebagai metafisik. Tapi sebenarnya ini bukan metafisik murni. Jadi di sini kita bisa lihat kalau dunia empirik ya, dunia mahsus realitas fisik disebut dengan empirik, maka dunia proses mental itu bisa disebut sebagai bersifat meta empirik. Nah, jadi yang meta empirik jelas berbeda dengan yang metafisik. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kemudian dalam realitas kita ada wujud-wujud yang dan juga ada budaya sebagai salah satu realitas. Coba kita lihat bagaimana budaya itu mengada. Pertama, ini kita merujuk pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mi'yarul Ilmi. Beliau melihat bahwa maujudat itu berangkat daripada yang maujud fil kharij atau yang maujud fil ayan, maksudnya di sini. Dari yang maujud fil ayan itu kemudian manusia membuat konsepnya secara meta empirik rasional menjadi maujud fil azhan. Dari itu kemudian manusia menurunkan ke dalam bentuk lafaz menjadi maujud fil alfaz. Kemudian dari situ kemudian dikonkretkan kembali menjadi bentuk tulisan, yaitu maujud fil kitabah. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali. Kalau begitu di sini ada dua bentuk maujudat yang merupakan produk akal budi manusia. Di situ kita lihat ada lafaz dan ada kitabah. Nah, ini bentuk konkretisasi. Jadi dari pertama pengetahuan manusia terhadap realitas yang empirik sensual yang maujud fil ayan, kemudian dikonsepsikan menjadi wujud yang fil azhan, lalu kemudian dikonkretkan lagi menjadi maujud fil alfaz dan maujud fil kitabah
yang itu kembali dia itu menjadi ayan. Nah, jadi kalau begitu kita menemukan ada dua macam maujud fil ayan. Ada maujud fil ayan dalam bentuk alfaz dan kitabah, ya, selain maujud fil ayan berupa alam material yang mahsus. Nah, jadi seperti ini proses mengada produk akal budi manusia. Jadi di sini alam natural itu sesuatu yang ada secara empirik, sesuatu yang maujud fil ayan, itu kemudian merupakan realitas yang ada. Jadi kita bisa melihat ada dua macam realitas yang konkret di kehidupan kita. Mari kita lihat. Pertama, ada secara empirik sensual yang merupakan maujud fil kharij atau fil ayan, dan ternyata itu dikonseptualkan menjadi maujud fil azhan. Nah, di antara keduanya itu kemudian di situ produk akal budi manusia itu merupakan perpotongan di antara dua maujudat itu, sebab produk akal budi itu dia setelah dia dikonsepkan, kemudian konsep itu turun ke dalam ada dalam artian yang konkret. Nah, jadi penelitian hukum itu objeknya berada di sini, pada ranah produk akal budi manusia, karena dia dikonkretkan kembali menjadi lafaz dan makna. Mari kita lihat bagaimana dimensi Islam dalam melihat tentang maujudat itu. Jadi di sini sebelumnya sudah kita bahas tentang Al-Quran sebagai objek penelitian, maka sekarang kita melihat bagaimana keberadaannya ketika alam itu dilihat dalam dua realitas, ada Allah, kemudian ada makhluk, kemudian ada Al-Quran, yang kita sudah bahas pada kajian sebelumnya. Al-Quran itu adalah ada dalam realitas yang dualisme. Di satu sisi Al-Quran itu adalah wahyu atau kalam Allah, tapi di sisi yang lain Al-Quran itu adalah bahasa Arab, sehingga dia itu bisa diakses oleh manusia. Jadi kalau begitu, wahyu, sifat kewahyuan daripada Al-Quran, aspek kewahyuan daripada Al-Quran itu merupakan dimensi ilahiyah. Nah, sedangkan aspek kebahasaannya itu merupakan dimensi insaniyah. Jadi aspek kebahasaan Al-Quran yang berbahasa Arab itu menjadi alasan mengapa Al-Quran itu bisa dipelajari oleh manusia. Jadi ini dimensi insaniyah yang kemudian membuatnya bisa dipahami oleh manusia. Nah, jadi kalau begitu kita bisa simpulkan konsep dualisme dalam Islam itu, yang pertama ada dualisme antara realitas khalik dalam dimensi ilahiyah dan realitas makhluk dalam dimensi insaniyah. Kemudian yang kedua ada realitas, dualisme realitas keberadaan Al-Quran sebagai wahyu dalam dimensi ilahiyah dan keberadaan Al-Quran sebagai bahasa Arab dalam dimensi insaniyah. Jadi ini dualisme Islami yang kita lihat. Kemudian tentang penelitian, kita melihat relasi antara peneliti dengan objek itu terjalin antara manusia dengan alam dan dengan realitas di kehidupannya. Kita menemukan manusia itu hidup di dalam satu alam yang melingkupinya, di mana alam tersebut terdiri dari tiga realitas. Yang pertama realitas natural, yang kedua realitas sosial, yang ketiga realitas berupa budaya atau bahasa. Nah, mari kita perhatikan dalam hal ini Allah menurunkan Al-Quran ke dalam realitas bahasa. Dengan demikian, maka manusia itu bisa berinteraksi, berhubungan, menjalin relasi kepada Allah itu melalui Al-Quran. Jadi kalau begitu manusia memiliki tiga relasi dalam konteks kebutuhannya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama kepada Al-Quran, yang kedua kepada alam natural, yang ketiga kepada kehidupan sosial. Jadi ini ada tiga relasi peneliti dengan objek dalam hidup manusia. Kemudian kalau kita melihat manusia sebagai subjek yang meneliti itu memiliki tiga potensi. Yang pertama intelek.
Ya ini kita sebut sebagai sarana lah, bukan sekedar potensi. Sarana untuk mengetahui itu, kemudian indera, kemudian intuisi. Nah kalau kita lihat dalam kehidupan manusia itu terhadap tiga realitas ini tiga indera ini memiliki spesifikasi, kekhususan yang membuatnya ternyata ada kekhususan terhadap realitas. Misalnya, ya walaupun memang sebenarnya untuk semua pengetahuan manusia itu diperoleh dengan integrasi ketiga sarana itu, tapi masing-masing sarana itu mempunyai spesifikasi yang menjadi andalan ketika menyerap pengetahuan dari satu realitas. Nah, intelek itu menjadi sesuatu yang utama ketika kajiannya itu pada ranah bahasa atau budaya. Nah, kemudian indera itu ya, ada indera penglihat, indera pendengar, indera pencium, indera pengecap, dan indera perasa. Itu merupakan sarana yang handal untuk mengkaji wilayah alam natural. Artinya pengetahuan itu jadi sarana utamanya itu indera, walaupun sarana yang lain juga digunakan. Kemudian yang terakhir itu ada intuisi pada diri manusia, yang itu merupakan sarana untuk masuk ke pengetahuan ya, untuk mencerap pengetahuan pada wilayah kehidupan sosial. Nah, jadi di sini ada tiga realitas dengan tiga sarana pada diri manusia itu bisa mencerap pengetahuan. Nah, mari kita lihat lebih jauh pada masing-masing realitas ini itu terdapat cara atau metode untuk bisa memperoleh pengetahuan. Nah, pada ranah budaya metodenya itu ya metode kepustakaan. Ya, jadi metode di sini lebih kepada cara pengumpulan data. Ketika kita hendak memperoleh pengetahuan di dalam realitas ini, pada masing-masing realitas itu ada cara-cara perolehan data yang spesifik. Nah, jadi itulah kenapa masing-masing itu memiliki pembedaan metode. Jadi pada budaya atau bahasa itu lebih utama pengumpulan datanya dilakukan dengan metode pustaka, karena di sana berupa budaya yang wujudnya ada bahasa, filsafat, hukum juga di situ, dan lain-lain pada wilayah humaniora itu. Nah, kemudian pada ranah alam natural itu kita melihat pengumpulan data itu dilakukan dengan metode eksperimen. Di situ kita bisa langsung berhubungan dengan objek dan membawanya ke laboratorium. Nah, pada ranah kehidupan sosial, realitas penelitian itu tidaklah bersifat eksperimental. Nah, maka di situ yang bisa dilakukan hanyalah observasi. Artinya di sini si peneliti harus terlibat langsung. Nah, jadi relasi manusia dengan objek penelitian itu pada kehidupan sosial itu tidaklah langsung kepada objek seperti pada penelitian alam natural, tapi di sini terhubung dengan subjek yang lain. Sehingga untuk mengetahui kita harus menggunakan intuisi. Nah, jadi di sini terjadilah beda pendekatan. Pada ranah budaya kita bisa menggunakan pendekatan bayani, di situ yang paling utama di situ pendekatan bayaninya, karena memang pada ranah itu ranah humaniora, jadi di situ yang utama adalah pendekatan bayani. Kemudian pada ranah alam natural itu yang utama di situ adalah pendekatan burhani. Kemudian pada kehidupan sosial yang utama adalah pendekatan irfani. Bedanya antara burhani dengan irfani, pada burhani kita menggunakan pola berpikir yang ya sifatnya itu ya menggunakan dasar kebenaran korespondensi, ya, sehingga pendekatan burhani itu menjadi bisa menemukan secara ya, mengandalkan empiri, mengandalkan pengalaman, sehingga untuk mencapai ilmu itu yang menggunakan burhan-burhan yang mengantar pada kebenaran. Sedangkan pada wilayah irfani itu kita sama sekali tidak bisa menggunakan pola itu, karena di sini objek yang kita kaji itu adalah apa yang ada di dalam
diri orang lain. Kita harus bisa mengintensi, bisa terlibat langsung untuk merasakan sendiri kehidupan orang lain. Nah, jadi kalau begitu tidak kita peroleh dengan indera, tapi kita peroleh dengan rasa. Jadi kalau begitu di situ irfan lah yang utama. Nah, jadi ada perbedaan mendasar pada pendekatan dan metode. Nah, lalu bagaimana relasi peneliti objek terjalin? Nah, jadi mari kita lihat dalam relasi manusia dengan Allah ada relasi subjek kecil dengan subjek besar, di mana relasi peneliti dengan objek berlangsung antara seseorang sebagai subjek peneliti dan Al-Quran sebagai objek yang diteliti. Karena pada wilayah itu Allah sudah mewakilkan semua informasi kepada Al-Quran. Jadi relasi manusia dengan Allah itu terjalin dengan Al-Quran. Kemudian relasi manusia dengan kehidupan, yaitu relasi subjek sesama subjek, manusia satu dengan manusia lain, yaitu relasi peneliti objek berlaku antara seseorang sebagai subjek peneliti dan konsep mental dalam diri subjek yang lain sebagai objek yang diteliti. Nah, jadi objek penelitian bersifat abstrak. Kemudian yang ketiga, dalam relasi manusia dengan alam itu terjalin relasi subjek-objek, di mana relasi peneliti dan objek itu ada antara seseorang sebagai subjek peneliti dan sesuatu yang empirik indrawi sebagai objek penelitian. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa pertama, Islam melihat realitas secara dualisme, yaitu realitas khalik makhluk dan realitas wahyu bahasa. Kemudian realitas dualisme itu merupakan dua dimensi berbeda, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Kemudian objek penelitian adalah tiga realitas, yaitu realitas alam natural, realitas kehidupan sosial, dan realitas budaya. Kemudian Al-Quran sebagai teks berbahasa Arab itu diturunkan ke dalam realitas budaya. Masing-masing realitas diteliti dengan metode yang relevan menurut objek. Nah, di sini budaya diteliti dengan metode kepustakaan, pengumpulan datanya dengan metode kepustakaan, kehidupan sosial dengan metode observasi, kemudian alam natural dengan metode eksperimental. Kemudian pendekatan juga harus relevan dengan objek penelitian. Ya, budaya itu pendekatannya bayani, kehidupan sosial pendekatannya irfani, kemudian alam natural pendekatannya rohani. Nah, jadi saya kira ini kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembahasan kita. Jadi saya kira ini dapat memberikan gambaran lah tentang kajian kita. Saya kira cukup di sinilah untuk kesempatan ini. Kita